Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan mempelajari organ peredaran darah pada manusia. Tujuan pembelajaran ini agar dapat menjelaskan organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya, agar dapat menjelaskan gangguan dan cara menjaga organ peredaran darah. Yang pertama, kita akan mempelajari darah terlebih dahulu. Darah adalah bagian tubuh yang berfungsi mengangkut dan mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Disebut sistem peredaran darah karena memiliki beberapa jaringan, yaitu organ peredaran darah. Darah terdiri dari plasma darah yang mengangkut sari-sari makanan, sel darah merah atau eritrosit yang mengangkut O2 dan CO2, keping-keping darah atau trombosit yang berperan dalam proses pembekuan darah, sel darah putih atau leukosit yang berperan membunuh kuman penyakit. Peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia adalah tertutup dan rangkap. Tertutup karena darah mengalir di pembuluh darah. Rangkap karena dalam satu kali peredarannya darah melalui jantung sebanyak 2 kali. Organ peredaran darah manusia terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Peredaran darah ada 2, yaitu peredaran darah besar, darah kaya O2 di jantung di bilik kiri melalui arteri besar disebut aorta atau pembuluh nadi ke seluruh tubuh. Terjadilah pertukaran O2 dan CO2. Darah kaya CO2 melalui vena atau pembuluh balik kembali lagi ke jantung di serambi kanan. Peredaran darah kecil. Darah kaya CO2 di jantung di bilik kanan melalui pembuluh nadi atau arteri pulmonalis ke paru-paru. Di alveolus terjadi pertukaran CO2 dan O2. Darah kaya O2 melalui pembuluh balik atau vena pulmonalis kembali ke jantung di serambi kiri. Jantung terletak di rongga dada sebelah kiri, berfungsi sebagai alat pompa darah, dibungkus oleh 2 membran yaitu perikardium. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu bagian atas disebut serambi atau atrium. Serambi kiri, atrium sinister, menerima darah kaya O2 dari paru-paru, kemudian memompa darah ke bilik. Serambi kanan atau atrium dexter menerima darah kaya CO2 dari vena cava. Pada dindingnya terdapat pemacu gerak atau pacemaker. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan tempat mengalir darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari tubuh ke jantung. Ada 3 macam pembuluh darah. 1. Pembuluh nadi atau arteri, mengalirkan darah keluar dari jantung. Arteri ada 3 jenis, yaitu aorta, arteri, arteriol. Aorta, arteri yang keluar dari ventrikel kiri. Arteri, percabangan dari aorta. Arteriol, pembuluh nadi yang berhubungan dengan kapiler. 2. Pembuluh balik atau vena, membawa darah menuju jantung. Vena ada 3 jenis, yaitu vena cava. Vena cava superior mengangkut darah yang berasal dari kepala dan tangan ke serambi kanan atau jantung. Vena cava inferior mengangkut darah yang berasal dari tubuh dan kaki ke serambi kanan jantung. Venula berhubungan dengan kapiler. Vena pulmonalis dari paru-paru menuju atrium kiri, kaya dengan oksigen. Pembuluh kapiler, penghubung antara arteriole atau arteri kecil
dan venule atau vena terkecil. Berdinding tipis, halus, terdiri dari satu lapis sel. Fungsinya difusi oksigen, karbon dioksida, zat makanan. Paru-paru. Paru-paru atau pulmu berada di dalam rongga dada di atas diafragma. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan untuk menyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, tetapi justru banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang telah kotor tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Untuk kemudian karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernafasan. Paru-paru terbungkus oleh suatu selaput paru-paru atau pleura yang terdiri atas dua lapisan. Dan di antara keduanya terisi oleh cairan. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang yang semakin mengecil pada ujungnya, yang disebut alveolus. Penyakit pada sistem peredaran darah. Anemia, kurangnya jumlah sel darah merah atau hemoglobin yang membawa O2. Aterosklerosis, penimbunan lemak, kolesterol, gula pada arteri bisa menyebabkan stroke dan serangan jantung. Hemofilia, penyakit turunan darah sukar membeku. Hipertensi, tekanan darah tinggi, bisa menyebabkan stroke dan gagal jantung. Hipotensi, tekanan darah rendah, bisa menyebabkan pingsan. Kanker darah atau leukemia, sel darah putih memperbanyak diri, sehingga leukosit terlalu banyak dan memakan sel darah merah. Penyakit jantung bawaan sudah diderita seorang sejak bayi dalam kandungan. Penyakit jantung koroner, adanya penumpukan kolesterol pada dinding pembuluh arteri. Sklerosis, terjadi penimbunan zat kapur pada dinding arteri sehingga mengeras. Stroke, pecahnya pembuluh darah di otak. Katalasemia, penyakit turunan, sel darah merahnya abnormal. Dan terakhir adalah varises, pelebaran atau pembesaran vena akibat tidak lancarnya aliran darah menuju jantung terjadi pada kaki. Cara memelihara organ peredaran darah, yaitu mengurangi makanan yang mengandung lemak, berolahraga secara teratur, pola makan sehat, 4 sehat, 5 sempurna, makan makanan yang bergizi, cukup, dan seimbang, menghindari rokok dan minuman beralkohol, mengendalikan emosi supaya kerja jantung tidak terlalu berat, tidur dan istirahat yang cukup. Demikian tadi pelajaran hari ini. Ketemu besok kembali pada pelajaran yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.